Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam motivasi Al-Quran dan ilmu tajwid. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas dua hukum tajwid, yaitu yang pertama iqlab dan yang kedua adalah ikhfa. Tapi sebelumnya, marilah kita simak sebuah motivasi, yaitu adanya hadis dari Nabi SAW. Dikatakan dalam sebuah riwayat, yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasai, bahwa keutamaan orang yang membaca Al-Quran, sekali lagi ini orang yang membaca Al-Quran, belum orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran saja itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Apa itu? Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran di hari kiamat, pada saat di pintu surga, dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah. Lalu bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama, hadis ini berhubungan dengan hadis yang lain. Kalau dia sudah sampai di surga Firdaus, dia terus mengaji, setiap ayat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di surga yang tertinggi. Terus dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai di surga Firdaus tertinggi, baru dikatakan kepadanya, berhentilah, inilah tempatmu. Dalam riwayat yang lain, yaitu hadis Hasan yang diriwayatkan oleh An-Nasai, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat dalam semalam, maka dicatat untuknya 1 kintor. Dicatat untuknya kebaikan 1 kintor. Berapa banyak 1 kintor itu? 1 kintor itu adalah kebaikan yang lebih baik dari dunia seisinya. Pada hari kiamat, Rabbmu akan berfirman, bacalah dan naiklah pada tiap-tiap ayat. Ini hanya untuk para pembaca Al-Quran. Sedangkan para penghafal Al-Quran memiliki derajat yang lebih tinggi. Pada tiap-tiap ayat naik 1 derajat hingga ayat yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pegang bertahanlah pada kebahagiaan ini, pada keutamaan, inilah tempatmu. Kemudian sang hamba akan mengatakan, ya Rob, terserah kepada engkau saja. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulia orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan hanya membaca 10 ayat saja setiap hari atau setiap malam, itu keutamaannya sangat luar biasa dan bisa mengantarkan kepada surga yang tertinggi. Saya teringat pada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, barang siapa membuka 1 pintu kebaikan untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bukakan banyak pintu kebaikan. Allah akan bukakan banyak pintu keberkahan. Allah akan bukakan pintu-pintu surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi kami sampaikan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah hukum iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab yaitu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian nun sukun atau tanwin ini diganti dengan suara huruf mim. Bagaimana cara membacanya? Membacanya harus dengan mendengungkan suara. Contohnya adalah man bakhila. Ini ada nun sukun ketemu ba, kemudian membacanya adalah mambakhila. Seperti itu hukum iqlab.
Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ikhfa. Apa itu ikhfa? Yaitu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Apa 15 huruf itu? Yaitu huruf-huruf selain huruf idhar, huruf idgham bi gunah, huruf idgham bila gunah, dan huruf iqlab. Itu terdiri dari 15 huruf, yaitu shad, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zain, fa, ta, dot, zod. Ya. Itu 15 huruf. Bagaimana cara membacanya? Yaitu nun sukun atau tanwin dibaca dengan samar-samar, disertai dengan suara mendengung. Contohnya adalah an solatihim. Itu ada nun sukun ketemu shad. Ini dibaca samar, biasanya mendekati ng kalau nun sukun ketemu shad. An solatihim, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, mutoin sama. Ini dibaca samar-samar. Mutoin sama, seperti itu. Baiklah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini perjumpaan kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.